Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki bulan Desember dengan ceria dan semangat bulan terakhir tahun 2023 ini. Sekaligus Jumat pertama pada bulan terakhir. Saya Romagus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33 sambil bersama gereja merayakan dua orang kudus martir, dan istimewanya adalah mereka martir yang meninggal di Indonesia, yaitu Beato Dionysius dan Redemptus, seorang imam dan bruder. Siapakah Dionysius itu dan Redemptus, saudara-saudara? Singkat, Dionysius adalah seorang pelaut dari Perancis yang pada usia 35 tahun menjadi imam dan masuk Ordo Karmel. Sedangkan Redemptus, dia adalah seorang anggota tentara Portugal. Dia menjadi bruder dalam ordo yang sama, Ordo Karmel. Pada tahun 1638 mereka mengikuti rombongan utusan Raja Portugal ke Aceh di Indonesia. Di sana mereka ditangkap lalu dipenjarakan. Pada tanggal 29 November 1638, keduanya gugur sebagai martir, sehingga usaha mereka mewartakan Injil di Indonesia tampaknya gagal. Namun justru seperti gandum yang harus jatuh dalam tanah dan mati supaya dapat bertumbuh, demikianlah darah kepahlawanan mereka ini membuat tanah Indonesia subur untuk sabda Allah sebagaimana kita saksikan dan alami pada masa ini. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Menjelang masa Advent, atau dalam konteks akhir tahun liturgi, firman Tuhan yang kita renungkan selalu bicara tentang hal-hal akhir. Hari ini kita mendengarkan Tuhan yang menegaskan bahwa segala sesuatu itu akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi sabdaku tidak akan berlalu. Dengan sabda ini, saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa pengajarannya, ramalannya atau nubuatnya tentang akhir zaman, yang tadi saya katakan hal-hal akhir, itu penuh kuat dan kuasa. Sejarah telah membuktikan, saudara-saudari, bahwa pernyataan Yesus ini benar adanya. Injil atau warta gembiranya menjadi sumber inspirasi dan pengajaran bagi banyak orang dari berbagai suku bangsa yang berbeda bahasa dan budayanya. Injil dan warta gembiranya juga yang meneguhkan, menguatkan, memberanikan Beato Dionysius dan Redemptus untuk mati demi iman. Mati karena pewartaan kabar baik di Indonesia. Kekuatan kuasa atau kekuatan dan kuasa sabda ini mengajak kita, saudara-saudari, untuk
berani atau terbuka untuk dipimpin oleh Sang Sabda sendiri. Kita perlu mengerjakan segala hal bersama Allah dalam terang sabda Allah sendiri. Tidak seorang pun dari kita, saudari-saudara, itu dapat menghindar dari masalah, dari problem, dari segala macam kesulitan hidup. Tiap-tiap orang mempunyai tantangannya, mempunyai penderitaannya, mempunyai salib hidupnya sendiri, problemnya sendiri. Tetapi ketika kita mengatasinya, melihatnya, berusaha merenungkannya dalam terang sabda kekal, terang sabda Tuhan, maka sebuah problem, sebuah pergumulan, sebuah masalah atau kesulitan itu bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Salib tanpa Tuhan, saudara-saudari, itu adalah beban. Tetapi salib dengan Tuhan itu merupakan suatu ajakan untuk bertumbuh. Salib dengan Tuhan merupakan suatu ajakan untuk menuju kepada keselamatan. Mengatasi problem dan kesulitan hidup tanpa membiarkan diri dipimpin oleh sabda Allah akan dapat merusak hidup kita, merusak masa depan kita. Sebaliknya, saudari-saudara, menyikapi problem dan kesulitan hidup bersama Allah di dalam terang sabdanya, itu akan membangun hidup kita, akan menerangi jalan kita, akan meringankan langkah kita dalam ziarah hidup ini, saudari-saudara. Saudari-saudara, banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini atau selama hidup ini. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita mesti melakukannya dengan pimpinan dan dalam terang sabda Tuhan. Sebab seperti kata Yesus, perkataanku tidak akan berlalu. Sabdaku tidak akan berlalu. Dengan kekuatan sabdanya, saudari-saudara, hal yang baik akan menjadi lebih baik. Dan pengalaman yang tidak menyenangkan akan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Hanya bersama Allah, dalam terang sabdanya, semua hal menjadi mungkin. Karena itu, saudara-saudari, mari kita senantiasa berjalan bersama dengan Sang Sabda itu sendiri. Berjalan dalam terangnya, sehingga hidup kita senantiasa berada di jalan yang benar. Jalan terang, jalan keselamatan. Segala sesuatu boleh hilang, segala sesuatu boleh berakhir, tetapi sabda Tuhan akan membawa kita kepada akhir yang baik. Sebab sabdanya tidak akan berlalu begitu saja. Selamat beraktivitas, selamat berkarya melayani hari ini, saudara-saudari, dalam terang sabda Tuhan. Semoga segala sesuatu dapat kita lalui dan membawa kita kepada jalan keselamatan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing, menyertai, menyelenggarakan hidup kami dalam terang sabdamu. Segala sesuatu akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tapi sabdamu tidak akan berlalu. Di dalam dan bersama sabdamu, dalam terang sabdamu, kami akan berjalan dalam terang menuju keselamatan. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.